warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Ramanda Effendi. Saya dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang diberikan oleh Karin. Pertanyaan pertama, serat itu terbagi menjadi dua, yaitu serat larut air dan serat tidak larut air. Biasanya komponen bioaktif mana yang paling banyak terkandung dari dua jenis serat tersebut? Serat larut terdapat komponen yaitu pektin, gum, musilago, hemiselulosa. Biasanya terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian pada serat tidak larut air yaitu terdapat selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Biasanya terdapat pada kacang-kacangan, serealia, dan juga pada sayur-sayuran. Maka komponen bioaktif yang paling banyak yaitu terdapat pada serat larut air. Yang kedua yaitu, apakah ada efek samping apabila mengonsumsi banyak serat? Efek samping mengonsumsi serat yaitu terjadinya dehidrasi, kekurangan cairan tubuh karena diserap oleh serat. Yang kedua yaitu penurunan kemampuan sel usus dalam menyerap vitamin, baik vitamin larut air, vitamin larut lemak, sehingga tubuh kita kekurangan vitamin. Yang ketiga yaitu menurunkan ketersediaan mineral di dalam tubuh, karena serat dapat menghambat proses penyerapan mineral. Yang keempat yaitu terjadinya gangguan pada sistem pencernaan, yaitu bisa terjadi sembelit, kemudian perut kembung, dan juga kram perut. Hal ini terjadi akibat penumpukan gas di dalam usus besar sehingga memberikan tekanan pada dinding usus besar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu yang diberikan oleh Harfi Juanga. Pertanyaannya, sumber makanan apa sajakah yang mengandung serat yang tinggi? Serat yang tinggi terkandung pada sayur-sayuran, buah-buahan maupun sereal. Pada buah-buahan terdapat pada stroberi, alpukat, apel, pisang maupun buah naga. Kemudian pada sayur-sayuran terdapat pada beet, brokoli, kangkung, labu, wortel, dan lain-lain. Kemudian pada sereal yaitu terdapat quinoa, kemudian oatmeal, dan kacang-kacangan biasanya terdapat pada kacang almond, kemudian kacang kedelai, kemudian kacang tanah, dan kemudian pada kacang edamame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya telah membuka pertanyaan dan akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Yang pertama itu pertanyaan dari Khofifah. Mengkonsumsi banyak serat banyak manfaatnya bagi kesehatan, diantaranya untuk menurunkan kadar kolesterol, gula darah, serta membantu menurunkan berat badan. Jika terlalu banyak mengkonsumsi serat juga tidak baik untuk kesehatan. Apa akibatnya jika terlalu banyak mengkonsumsi serat dan berapa batas aman makan serat dalam sehari? Jawabannya adalah jika kita mengkonsumsi banyak serat akan mengakibatkan yang pertama sembelit, karena orang makan serat dengan jumlah cukup dan sesuai itu tidak akan mengalami sembelit dikarenakan serat akan membersihkan perut dan kotoran di usus bisa menjadi lebih lunak. Tetapi jika mengkonsumsi serat lebih banyak dari kebutuhan, serat justru dapat membuat sembelit karena serat menyerap air ketika melalui sistem pencernaan. Jadi jika orang terlalu banyak serat, air dalam saluran cerna pun banyak diserap, akibatnya sisa menjadi buang air besar. Yang kedua itu dehidrasi. Sama dengan alasan dengan yang di atas, serat dapat menyerap banyak air, maka tidak heran jika orang yang mengkonsumsi terlalu banyak serat itu akan mengalami banyak kehilangan cairan, sehingga dia akan mengalami dehidrasi. Yang ketiga adalah perut kembung. Perut kembung merupakan emisi gas produk sampingan kombinasi proses pencernaan dalam tubuh. Serat berlebih bisa menyebabkan perut kembung karena bakteri dalam usus mencerna serat secara berlebihan. Yang keempat itu kenaikan berat badan. Biasanya orang mengkonsumsi serat dengan harapan bisa menjaga berat badan. Namun, jika mengkonsumsi serat secara berlebihan malah dapat menyebabkan orang mengalami kenaikan berat badan.
Hal ini terjadi karena banyak serat berarti menyerap banyak air, jadi jumlah air yang tidak diperlukan mungkin akan disimpan dalam tubuh yang disebut retensi air. Air yang membuat ditahan ini akhirnya akan membuat berat badan Anda menjadi naik. Yang kelima itu susah hamil. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi serat yang terlalu banyak bisa menurunkan kadar estrogen dan beberapa hormon reproduksi lainnya. Asupan yang dianjurkan untuk serat dikonsumsi adalah 25 gram per hari untuk wanita, 38 gram per hari untuk pria. Jika lebih dari 70 gram serat sehari, maka itu akan berlebihan. Selanjutnya itu pertanyaan dari Putri Hijir kelompok 2. Pertanyaannya, dalam serat pangan terdapat komponen dan sumber. Apa saja yang menjadi komponen dan sumber? Jelaskan secara singkat. Komponen serat pangan berdasarkan kelompoknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, serat tidak larut dalam air. Jenis serat ini memiliki kemampuan menyerap air dan meningkatkan tekstur dan volume tinja sehingga makanan dapat melewati usus besar dengan cepat dan mudah. Serat tidak larut dalam air ini terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Yang kedua itu serat larut dalam air atau soluble fiber. Adalah serat dapat larut dalam air dan juga dalam saluran pencernaan. Serat jenis ini akan membentuk gel sehingga isi lambung akan terasa penuh dan menyebabkan cepat kenyang karena volume makanan menjadi besar. Serat larut ini juga berfungsi menurunkan kolesterol dan berfungsi menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Serat larut ini terdiri dari pektin, gum, dan musilase. Sumber-sumber kandungan dalam serat pangan. Yang pertama itu pada sayuran. Sayuran sangat dibutuhkan dan harus dikonsumsi setiap hari karena jumlah konsumsi yang seimbang itu baik untuk kesehatan tubuh. Yang kedua itu buah. Buah sangat dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari. Selain dikonsumsi dalam bentuk segar, buah juga dapat dikonsumsi dalam bentuk jus. Yang ketiga itu golongan Cerealia. Merupakan bahan pangan dari tanaman rumput diantaranya padi, gandum, sorghum, dan jagung. Kulit luar biji Cerealia banyak mengandung serat tak larut air yaitu selulosa dan hemiselulosa. Di bagian dalam terdapat endosperma yang mengandung serat larut dalam air dan serat tak larut dalam air. Nama saya Inaya Kidetriza dari kelompok 4. Saya telah membuka dan akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertama pertanyaan dari Sita, yaitu mengapa jika kita sering mengkonsumsi serat pangan dapat menurunkan nafsu makan? Bagaimana bisa terjadi? Secara alami dapat membantu menurunkan berat badan. Konsumsi banyak serat membantu merasa kenyang lebih lama tanpa merasa haus, menambahkan banyak kalori ke dalam tubuh. Hal ini dilakukan serat dengan cara mengisi ruang di lambung sehingga merangsang reseptor dalam tubuh dan membuat otak berpikir bahwa kita sudah kenyang dan harus berhenti makan. Serat akan menyerap air dan membentuk semacam gel dalam usus. Gel inilah yang kemudian memperlambat pengosongan lambung, sehingga kita merasa kenyang lebih lama dan nafsu makan berkurang. Gel ini juga dapat memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, sehingga kadar gula darah akan rendah yang diikuti dengan kadar insulin yang rendah. Artinya kita akan merasa kenyang lebih lama. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa konsumsi serat pangan yang mengandung selulosa dapat menyebabkan sistem pencernaan. Konsumsi serat makanan yang mengandung selulosa
dapat menyehatkan sistem pencernaan dan tubuh kita, walaupun serat selulosa itu tidak mengalami proses pencernaan dan tidak diserap oleh tubuh. Karena serat yang berasal dari tumbuhan dapat memperlancar BAB. Serat makanan sering kita sebut dengan selulosa. Selulosa tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh, sehingga akan dikeluarkan beserta sisa pencernaan lainnya. Dengan demikian, BAB menjadi lancar dan sisa pencernaan tidak tersimpan dalam tubuh terlalu lama, sehingga sistem pencernaan menjadi sehat dan tubuh kita juga akan sehat. Pertanyaan terakhir yaitu apa saja penyakit yang bisa timbul akibat kekurangan serat? Kekurangan serat akan membawa dampak buruk bagi kesehatan. Kurangnya kesadaran akibat kurang serat sering dianggap biasa, padahal akibat kurang serat ini membawa dampak buruk. Beberapa penyakit yang timbul akibat kekurangan serat ini yaitu kolesterol, darah tinggi, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan kanker.